akan lanjut nih ke segmen selanjutnya, Marketeers. Marketeers mengusung Smart Military University memiliki tujuan untuk menjadi universitas unggul, berjiwa kebangsaan dan berwawasan lingkungan. Seperti apakah langkah-langkah yang diterapkan oleh Prof. Hikmanto Juwana, SHLMM PhD, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, dalam memimpin Universitas Jenderal Ahmad Yani sehingga menjadi sebesar sekarang? Sesaat lagi, Prof. Gihik akan menceritakannya yang akan langsung dipandu oleh Pak Hermawan Kartajaya. Setelah yang satu ini, tetap di Marketeers TV. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Mark Plus dan juga let me congratulate you on your achievement. Achievementnya adalah ada profesor dari Amerika Serikat yang menulis tentang Mark Plus. Luar biasa. Saya katakan ini sangat-sangat luar biasa. Iya. Saya setelah melihat profil Unjani, saya sangat tertarik, Pak. Iya. Karena saya pasti bisa membantu ekosistem MBKM-nya itu pasti bisa. Karena kaitannya sudah selama ini, apalagi kalau Bapak sertifikasi kemudian di sana sudah aku bantu. Saya secepat mungkin ke Cimahi, Pak. Secepat mungkin. Saya tunggu, Pak. Jangan Bapak. Oke, monggo. Jadi Pak Andika Perkasa kebetulan saya kenal dan pernah kami itu dulu satu SMA, sama-sama SMA, satu angkatan, lalu bilang sama saya, Prof, saya minta Prof bantu saya. Apa saya bilang Pak Andika? Saya minta Anda jadi rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Waduh, mati saya bilang. Nah, tapi saya pada waktu itu mengatakan pada diri saya sendiri, saya tidak mau kalah sama Bapak Kasat. Beliau itu kan besar di militer, tapi punya visi di pendidikan. Beliau bilang sama saya, Prof, saya kepingin menjadi Universitas Jenderal Ahmad Yani ini menjadi Naval Postgraduate School di Amerika Serikat. Saya lihat. Ayo Pak, ayo Pak, bantu Pak. Ayo, siap, Pak. Siap. Nah itu Pak, Naval Postgraduate School itu Pak di Amerika itu di Monterey 38.000 penduduknya. Kami di Cimahi 600.000. Tapi universitas ini dikenal di seluruh dunia. Itu yang jadi tantangan bagi saya Pak. Jadi saya terima, lalu saya mulai bekerja. Lalu saya bertanya, apa yang harus saya lakukan pertama? Saya langsung terbayang mukanya Pak Hermawan. Bagaimana kita bisa marketing? Kita tidak mau lagi nomor satu. Tidak. Kita harus beda. Artinya apa? Boleh belajar di fakultas teknik universitas lain. Tetapi yang kita punya adalah ada warna militernya, yaitu disiplin mahasiswanya, punya loyalitas mahasiswanya, dan mohon maaf, termasuk saya jadi sebagai rektor harus tegak seperti TNI. Itu yang membedakan kita dengan universitas lain. Lalu saya katakan sama Bapak Kasat, Pak, ini asesmen saya, universitas sudah 31 tahun, tapi ya begini-begini aja. Cuma cari mahasiswa. Nggak ada karakternya. Pak Kasat langsung bilang, Mas, kita akan rubah bersama-sama. Nah itu, Pak Kasat bilang sama saya, udahlah, kalau misalnya nanti ada mahasiswa Unjani, boleh on the job training di tempat kita. Psikologi, kita punya dinas psikologi Angkatan Darat. Tadi Pindad ada, lalu kemudian rumah-rumah sakit Angkatan Darat 68. Kenapa nggak mahasiswa kita kasih on the job training di Angkatan Darat? Kita punya semua. Saya bilang, Pak, setuju. Nah itu Bapak Ibu sekalian, yang kalau saya buat profil tentang Universitas Jenderal Ahmad Yani, saya munculkan TNI Angkatan Darat. Saya katakan, saya harus rebranding universitas ini. Iya Pak, belum banyak yang tahu ini Pak. Iya, Pak Hermawan, itulah makanya Bapak Kasat bilang, ini kita harus mengejar ketertinggalan kita. Lah saya melihat TNI Angkatan Daratnya hebat. Kenapa universitas yang dimilikinya nggak hebat? Saya bilang, ini yang saya rubah. Maka saya buat, ya, bagaimana memarket universitas ini. Ini sangat-sangat penting. Dan alhamdulillah Pak Hermawan, karena kami
termasuk dalam universitas swasta ya, karena berada di bawah Yayasan Kartika Eka Paksi yang miliknya TNI Angkatan Darat. Nah, di situ Pak Kasat itu adalah ketua pembina. Beliau punya komitmen yang sangat luar biasa terhadap Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kampus yang ada ini dirombak sama beliau. Kenapa? Karena beliau waktu datang ke Unjani, beliau lihat gedung-gedungnya, ini sih bukan heritage ini katanya. Ini udah jadul katanya, udah nggak pantas lagi katanya. Nah, dari situ saya merasa bahwa komitmen beliau sangat luar biasa. Lalu apa Pak Hermawan? 2 minggu sekali kita rapat untuk membangun mulai dari nol kampus kita. Memang terhadap gedung-gedung yang sudah bagus tidak akan dirubah, tapi banyak gedung-gedung yang harus dirubah. Jadi Pak Kasat berpikir juga, bagaimana duitnya? Terpaksa kita pinjam. Jadi 1,5 triliun kita pinjam. Walaupun bagian ada dari Yayasan Kartika Eka Paksi. Kalau tidak ada ketua pembina seperti ini, saya yakin tidak mungkin terjadi. Yang kedua Pak Kasat bilang, ini kita harus kapitalisir nih keadaan digitalisasi ini, ya, pandemi ini. Jadi apa? Smart harus ada. Investasi lagi besar ke Telkom. Karena beliau bilang gini, ini prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat kita banyak. Kenapa nggak menjadi mahasiswa? Dengan cara apa? Digitalisasi. Jangan sampai mereka-mereka prajurit-prajurit yang ada di perbatasan, mereka tertinggal ilmunya. Karena apa? Mereka tidak bisa sekolah, padahal mereka menjaga negara ini. Saya katakan sama Bapak Kasat, Pak, kami akan ada di depan untuk melaksanakan ini. Ya, jadi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Pak Hermawan, sekarang ini pembedanya adalah satu. Tadi kita harus punya mahasiswa yang punya karakter seperti juga prajurit TNI Angkatan Darat. Yang kedua, kita mempunyai tempat untuk on the job training di berbagai fasilitas yang ada di TNI Angkatan Darat, termasuk rumah sakit. Ya, Pak Kasat bilang buka itu. Bahkan beliau sampai suatu ketika bilang sama saya, kalau perlu rumah sakit Angkatan Darat yang dimiliki Angkatan Darat itu garis miring Unjani, Fakultas Kedokteran Unjani. Wah, sebenarnya senang juga, tapi takutnya gini Pak, karena ada garis miring FK Unjani, BPK bilang, ini bayar sewa enggak? Wah, kalau bayar sewa 68 rumah sakit, mati saya. Saya izin sama Pak Kasat. Pak Kasat, satu aja cukup Pak Kasat, saya bilang. Tapi boleh nanti dipakai ini. Oh ya udah, boleh katanya. Jadi harus ada komitmen support dari pihak yayasan, pihak yang tertinggi dari situ. Dan kemudian kami orientasikan penelitian-penelitian kami Pak Hermawan ke yang berbau-bau Angkatan Darat Pak Hermawan. Kenapa? Karena saya merasa bahwa penelitian-penelitian hebat kadangkala mulai dari penelitian militer. Email itu dunia militer yang memulai. Ya. Mobil listrik, saya bilang mobil listrik kalau misalnya kamu mahasiswa, dosen bersaing sama yang UI, UGM dan lainnya, kalah udahlah sama ITB. Tapi kalau kamu punya ide mobil ambulans listrik. Jadi mobil ambulans tapi listrik. Kenapa? Mengangkut mereka-mereka prajurit yang katakanlah sakit dan lain sebagainya ke rumah sakit terdekat, tapi menggunakan listrik. Bahkan di dalamnya ada ICU lagi. Itu kan bisa dipikirkan. Gimana caranya? Nanti kita sampaikan ke Bapak Kasat. Bapak Kasat misalnya suka, langsung pengadaan barang dan jasa lewat Kementerian Pertahanan, beli mobil listrik. Dan nanti siapa yang melakukan mass production, pindah saya bilang. Ini yang namanya triple helix dijalankan di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jadi penelitian itu Pak. Dan terakhir, karena kami miliknya TNI Angkatan Darat, saya ingin bahwa prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, bisa mengenyam pendidikan. Mereka boleh sekarang lulus dari akademi militer, tapi kan itu sarjana terapan pertahanan. Saya bilang, itu nggak akan laku. Karena apa? Itu tidak didasarkan pada ilmu. Kalau ilmu itu misalnya sarjana manajemen, sarjana hukum. Nah, sekarang kamu harus kuliah lagi, tambah 1 tahun nanti dikonversi dan lain sebagainya, jadi sarjana hukum, jadi sarjana teknik. Lalu kemudian yang prajurit-prajurit yang balok 1, sersan, itu pun saya bilang harus didorong untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Polri yang brigadir-brigadir itu, mereka mendapat pendidikan sarjana.
di Universitas Bhayangkara. Nah, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Jadi permasalahannya adalah how to expand market. Nah, Bapak Kasat tadi kita sudah dengar mengarahkan bahwa kita expand market dalam artian tidak harus semua harus datang ke kampus, tetapi bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran juga di luar kampus. Maka saya katakan universitas ini merupakan hybrid university. Kita akan lakukan ini sampai kapanpun ke depan. Tidak hanya sekedar karena ada pandemi, tetapi sampai kapanpun kita akan menjadi hybrid university. Dan tagline dari universitas kami, smart, karena kita menggunakan ICT, military, kita membedakan dengan universitas-universitas lain, university. Saya rasa itu Pak Hermawan yang bisa saya sampaikan. Sudah marketing Bapak ini Pak. Oh, aduh, Nyebut diferensiasi udah bolak-balik. Jadi marketing itu bukan bujukin orang Pak, tapi how to differentiate ourselves dan our competitor. Kita nggak takut bersaing, but we don't need to be the best of all. Tetapi we just need to be different and number one in our uniqueness. Number one in our uniqueness.